Karena tidak bisa menemukan makanan lain untuk dimakan. Jadi mereka hanya bisa membunuh monster ini. Sepiring daging panggang yang harum dipajang di atas meja. Anak-anak makan enak begitu saja. Tapi setelah memakan semua daging monster, mereka tidak bisa terus keluar mencari makanan. Campion dan Paul sedang menggali lubang. Kemudian mereka menemukan monster lain. Itu memakan jamur yang tumbuh di dinding gua. Dua anak melempar batu ke monster itu. Sepertinya monster tidak ingin aktif di darat pada siang hari. Jadi dia melihat kedua anak itu secara bersamaan. Menyadari bahayanya, mereka berbalik dan lari. Jadi Campion dibawa bantuan Paul. Turuni gua untuk mengambil jamur untuk dibawa kembali untuk eksperimen. Memang jamur ini sangat aman dan bisa dimakan. Mengetahui bahwa monster akan aktif di malam hari, Mother segera berubah menjadi roh yang terbang ke udara untuk berpatroli. Saat dia mendekati hutan, dia tertarik dengan suara seorang gadis kecil. Dia melihat ke bawah, itu Kali, anak yang hilang dari Mother sebelumnya. Ketika Kali tersesat, Mother hanya menemukan bonekanya di dekat gua. Jadi dia mengira Kali telah jatuh ke dalam lubang kematian. Sekarang Kali muncul lagi. Apalagi dia masih memiliki bentuk masa kecilnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Mother dengan cinta seorang ibu, tidak terlalu banyak berpikir. Segera kejar gadis itu. Tapi Kali seperti hantu yang muncul dan menghilang. Akhirnya Mother dibawa ke dekat gudang hibernasi yang ditinggalkan. Lalu menghilang. Mother melihat boneka jerami putrinya ditempatkan di penyimpanan hibernasi. Dan suara Kali masih terngiang di telingaku. Mother tidak terlalu memikirkannya, dan langsung masuk ke hibernasi. Kemudian sambungkan ke emulator. Di dunia maya, Kali muncul sekali lagi. Mother terus mengejarnya. Tetapi ketika dia melewati koridor, dia tiba-tiba menemukan dirinya di luar angkasa. Bumi sedang dalam perang sengit sekarang. Robot mendobrak tembok. Bersiap untuk melancarkan serangan terhadap seorang gadis kecil. Tapi tiba-tiba, seseorang yang berdiri di sampingnya menggunakan senjata elektromagnetik. Serang robot yang jatuh. Baru sekarang Mother mengetahui bahwa robot ini adalah dia. Pada saat ini seorang pria datang. Angkat dan bawa dia. Baru saat itulah Mother menyadari bahwa ini adalah bagian dari ingatan masa lalunya. Tapi dia tidak ingat sama sekali. Dia mengikuti pria itu ke laboratorium. Melihatnya dalam proses merenovasi dia. Ternyata pria ini adalah pembuat dia, Campion. Dia awalnya jenius ilmiah, Mithraism. Tapi kemudian, karena dia mengkhianati sekte, dia menjadi ateis. Campion menghapus semua data yang dia lakukan karena perang robot sebelumnya. Ingin mengubahnya menjadi robot dengan emosi manusia. Hari itu, Campion memeluk seorang anak untuk melakukan eksperimen. Mother dengan lembut menggendong anak itu, meskipun Campion mengambil matanya. Tapi masih cukup untuk merasakan cinta keibuannya yang luar biasa. Tapi detik berikutnya. Ya Tuhan. Untungnya, tidak ada bahaya karena anak ini hanya boneka. Pria ini melakukan percobaan langkah terakhir dengan Mother. Isi eksperimennya adalah untuk melihat apakah lawan akan membunuhmu atau tidak. Ternyata Mother awalnya adalah robot ateis. Pakai saja mata ateis, akan bisa naik ke langit dan turun ke laut, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak hanya pedang yang tidak bisa menembus, tetapi juga tangan besi, napas sedingin es, mata kilat, gelombang suara bergema di langit. Semuanya adalah senjata pembunuh yang sangat kuat. Sekarang Campion sedang melakukan eksperimen terakhir dengannya. Saat itulah aku mengembalikan matanya yang tak bertuhan. Apakah dia akan kembali menjadi mesin pembunuh berdarah dingin? Jelas, kali ini dia lulus eksperimen. Melalui renovasi Campion, Mother tidak lagi bermusuhan dengan ateis. Selain itu, dia memiliki 1000 mata pada Campion. Dengan mata penuh cinta, Campion sangat senang. Setelah itu untuk mewujudkan tujuan akhir bro. Untuk membuat ibu meletakkan embrio manusia di pesawat ruang angkasa untuk pergi ke planet luar. Menjaga peradaban manusia. Tetapi ketika tahu harus meninggalkan Campion, ibu merasa sangat sedih. Campion tidak menginfus tubuhnya. Obat itu membekukan kenangan saat mereka bersama. Sebelum pergi,
Campion bahkan mencium Mother dalam-dalam. Pada saat ini, Mother berdiri di sampingku dan melihat semuanya, dia juga meneteskan air mata kebahagiaan. Tetapi pada saat ini, Campion dalam ingatannya tiba-tiba menoleh. Bangunlah, Mother. Apa? Bangunlah. Seorang anak dalam bahaya, cepat kembali. Campion didorong dengan satu tangan, Mother langsung terbangun dari dunia maya. Dia mencabut kabel koneksi dan diajarkan untuk berlari kembali ke pangkalan. Kembali ke pangkalan, dia menemukan Tempest terbaring tak sadarkan diri di tanah. Lihat apa yang ada di samping. Mother menyadari bahwa dia pasti makan makanan beracun. Jadi dia dengan cepat membuatnya muntah. Untungnya, keadaan darurat tepat waktu, jadi Tempest dapat melarikan diri dari kehidupan. Mother bertanya mengapa saya ingin bunuh diri. Ternyata alasan Tempest hamil. Itu karena ketika dia pertama kali tidur siang di pesawat ruang angkasa, salah satu bawahan Mithraism memperkosanya. Hati Tempest muda benar-benar rusak. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan membunuh monster hamil dengan tangannya sendiri. Tempest sangat bersalah sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Setelah beberapa saat dihibur oleh ibunya, Tempest akhirnya tenang. Pada waktu makan malam, Mother jelas menikmati dirinya sendiri juga. Karena menemukan sepotong memori. Selain itu, mereka juga menemukan jamur yang bisa dijadikan makanan. Sepertinya semuanya masih di jalur yang benar. Sejak saat itu, Mother sering kembali ke kursi hibernasi. Rasakan kembali waktu yang tak terlupakan bersama Campion. Hari itu ketika Mother berbaring di kursi hibernasi memasuki dunia maya lagi. Kemudian rasanya seperti orang lain juga mengunjungi simulator. Mother bertanya kepada teknisi apakah dia robot atau manusia. Tapi teknisi menjawab bahwa dia tidak tahu. Ketika Mother ragu, tiba-tiba dia melihat sosok di aula. Melangkah lebih dekat, ternyata Campion. Campion mengucapkan kata-kata aneh kepada Mother. Kemudian mereka melakukan sesuatu bersama yang tidak bisa saya gambarkan. Ketika dua orang terbakar di dunia maya. Kemudian seorang pria berjalan di depan kursi hibernasi. Mother tenggelam dalam dunia maya dan tidak bisa keluar sendiri. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Caleb dan yang lainnya telah menempatkan langit dan bumi di sini. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikannya. Selamatkan anaknya itulah Paul. Beberapa hari yang lalu, Caleb memberikan petunjuk. Temukan pangkalan tempat Mother tinggal. Setelah memastikan bahwa anaknya Paul masih tidak terluka. Karena perlindungan Mother, tentu saja mereka tidak berani bergerak. Jadi hanya berurusan dengan Mother dulu. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan berani membawa pergi Paul. Jadi melalui beberapa hari penjelajahan rahasia. Mereka mengikuti penerbangan MOTHR setiap hari dan menemukan kursi hibernasi. Caleb tahu dari data kalender kursi hibernasi. Setiap kali Mother masuk ke hibernasi, itu akan berlangsung selama 2 jam atau lebih. Selanjutnya, selama waktu itu, Mother akan benar-benar kehilangan kesadaran di dunia nyata. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Selesaikan rintangan terbesar untuk menyelamatkan Paul. Caleb meletakkan bom di sekitar kursi. Kemudian arahkan narapidana berseragam besi untuk berdiri di samping Mother. Pegang lingkaran seperti kondensor yang menunjuk ke Mother. Ini adalah baterai besar dari sistem penambah energi. Mereka menemukannya di reruntuhan pesawat ruang angkasa yang hancur. Itu dapat memadatkan cahaya difus yang dikumpulkan. Diubah menjadi lampu pembawa arus tegangan tinggi. Ini tampaknya menjadi tindakan balasan terbaik terhadap Mother. Saat Mother terbangun dari dunia maya. Awalnya, perangkat kondensor tampaknya memiliki efek tertentu. Cahaya membawa sumber tegangan tinggi yang membuat ibu pingsan. Caleb segera meminta bawahannya untuk menekan tombol detonasi. Tapi tidak menyangka bahwa perangkat Rage akan tidak berfungsi. Dia meremehkan kekuatan robot tak bertuhan. Detik berikutnya. Saat ini hanya melihat tanah bergetar, batu-batu secara otomatis terbang, perangkat kondensor juga diledakkan. Mother segera berubah menjadi dewa dan terbang ke udara. Memancarkan gelombang suara yang membuat mereka takut empedunya pecah. Mungkin menyadari anak-anak dalam bahaya. Mother tidak mau terus bertengkar. Tapi segera kembali ke markas.
Dan Mali di sisi pangkalan menunggu dan tidak melihat perintah Caleb untuk bertindak. Walkie-talkie juga tidak bisa berkomunikasi. Dia menyadari bahwa mungkin Caleb telah mati. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Berdiri dan bergegas ke pangkalan untuk menyelamatkan anaknya. Mother dengan cepat mengetahui tentang hilangnya Paul. Menyadari bahayanya, dia buru-buru memanggil semua anak ke pesawat ruang angkasa untuk melarikan diri. Tetapi begitu saya keluar dari pintu, saya ditabrak oleh seorang tentara penyergapan. Setelah beberapa saat berkelahi, Father membawa semua anak ke pesawat ruang angkasa. Tapi hanya Paul yang masih belum menemukannya. Father segera berangkat mencari Paul. Untuk menghindari serangan itu, Father naik ke gudang. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba hunter di pesawat ruang angkasa mengungkapkan lokasinya. Menyebabkan Father ditembak berulang kali oleh tentara, jatuh ke tanah. Ketika mereka hendak membunuh Father. Kemudian Mother segera kembali untuk menyelamatkan Father. Dan Paul sekarang dibawa pergi oleh Mali. Dan juga bertemu kembali dengan Caleb. Awalnya pikir seluruh keluarga mereka akan dapat melarikan diri jauh. Tapi Caleb langsung memberi Paul pisau. Untuk menghancurkan robot tak bertuhan. Caleb memberi putranya pisau. Katakan padanya untuk mencuri mata Mother yang tak bertuhan. Paul kembali ke markas, Mother mengeluarkan peluru dari tubuh Father. Paul diam-diam berdiri di belakang ibunya. Menggunakan pisau untuk mencuri mata tak bertuhan ibuku. Mother segera bangkit dan mengejarnya. Tapi tiba-tiba, dia disergap oleh Caleb di dekatnya dan jatuh ke tanah. Mother tidak lagi memiliki mata tak bertuhan seperti robot biologis normal. Ketika Caleb hendak menusuk pisau lagi. Lalu ada suara di telinganya. Biarkan dia hidup. Saat itulah Caleb meletakkan senjatanya. Kemudian mereka mengikat Mother dan menggantungnya di gudang. Ingin merenovasi Mother untuk melayaninya. Tapi sekarang Mother langsung mengungkapkan wajah aslinya. Ternyata tahun itu di bumi, kaum ateis dan sekte Mitraisme pecah perang yang sengit. Dua tentara ateis saat melarikan diri. Secara tidak sengaja menyelamatkan cyborg medis Mitraism. Di kartu data robot, mereka menemukan sisi sekte Mitraisme. Bersiap untuk menempatkan perwira senior dan kerabat mereka di pesawat ruang angkasa. Meluncurkan rencana migrasi skala besar. Sedang atau keduanya memiliki sosok yang sangat mirip dengan pasangan perwira. Jadi mereka meminta robot medis untuk melakukan operasi ortopedi untuk mereka. Selain itu, mereka juga membangun kembali retina mereka. Kemudian mereka pergi ke rumah petugas lagi. Bunuh pasangan itu. Kemudian mereka mengobrak-abrik loker dan menemukan 3 paspor. Saya baru tahu bahwa mereka memiliki seorang putra. Begitu saja, mereka menemukan putra mereka melalui foto sebelum naik ke pesawat. Berhasil naik pesawat ruang angkasa. Selama perjalanan luar angkasa 12 tahun. Mereka mencoba untuk bersama anak laki-laki yang bermain di dunia nyata virtual. Perlahan-lahan, perasaan mendalam muncul di antara mereka bertiga. Keduanya segera menganggap Paul sebagai putra mereka sendiri. Jadi ketika saya tahu ibu membawa Paul pergi, mereka hanya ingin menyelamatkan putra mereka kembali. Kemudian mereka tidak hanya berencana untuk membunuh petugas untuk menyamar, tetapi juga secara bertahap menggoyahkan keyakinan ateis saya. Seperti kata Mother. Sekarang dia seperti anak hilang. Bagaimana bisa menjadi seorang ayah? Semua rahasia hati terlihat melalui. Caleb sepertinya menerima rasa malu yang luar biasa. Sambil marah, dia memikirkan cara untuk membunuh Mother dengan cepat. Tapi ada suara aneh di telinganya. Biarkan dia hidup. Orang yang akan menjadi raja dunia ini.